TV, magnificently inspiring. Kembali lagi dengan saya, Audrey. Pada episode kali ini, Audrey mengundang bintang tamu yang berbeda dari sebelumnya nih. Bintang tamu ini bisa adalah atlet pemain basket yang sudah bermain dari nasional sampai internasional dan prestasinya nggak main-main loh. So please welcome Kak Nandini, Kak Wira, dan Kak Heski. Tepuk tangan saja. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Baik. Kalau Kak Nandini lagi apain aja kegiatannya sekarang? Sekarang lagi latihan-latihan aja sih sama sekolah, sama persiapan untuk mau daftar kuliah. Oh, kalau latihan basket masih juga? Masih setiap hari Jumat sama Minggu, tapi kadang olahraga biasa gitu. Oke. Kak Wira, bagaimana kabarnya? Halo, Kak? baik. Kak, sekarang kakak lagi apain aja selama pandemi? Kalau sekarang sih masih sekolah daring ya, sama paling kakak persiapan nanti rencana bulan Maret mau daftar akpol. Jadi masih persiapin diri. Halo Kak Heski, kabarnya bagaimana? Halo, baik. Sekarang Kak Heski lagi apain aja? Sekarang lagi sibuk jualan nasi jinggo. Wow, enak ya, nanti saya dapatnya gratis ya? Boleh. Jadinya kakak ini pasti semuanya udah pemain basket, prestasinya banyak. Bisa sebutin dikit prestasinya kalian apa? Mulai dari Kak Nandini boleh? Kalau aku yang paling tinggi itu main timnas waktu itu di Tangerang, terus sama sempat berangkat ke US. Wah, latihan di US gitu ya? Iya, kayak dilatih gitu di sana, terus kalian liburan. Wah, keren ya? Iya. Kalau Kak Wira apain aja prestasinya, coba sebutin dikit. Kalau aku sama kayak Nandini masih waktu itu sempat main timnas juga di Tangerang, sama sempat camp di Surabaya, cuman belum lolos buat ke US-nya. Kak Heski bagaimana prestasinya, apa saja? Kalau aku sama juga, ya mereka berdua kemarin timnas junior U16 di Tangerang. Wah, jadinya kalian tuh udah saling kenal. Iya. Udah dari kecil. Dari SD nggak sih? SD. Wah, udah lama kali. Iya. Sekarang semua SMA. Kuliahnya juga mau di luar Bali atau bagaimana? Kalau aku di Bali. Oh. Kalau Kak Wira, Kak Heski? Di luar. Oh. Itu udah akpol. Meski nyari di Salatiga, nyari beasiswa basket. Bagus. Nah, kan ada banyak kali jenis-jenis olahraga seperti sepak bola, volleyball, bulu tangkis. Kok kalian sih bisa tertarik dengan permainan basket? Bisa Kak Heski mulai duluan. Kalau Heski dari kecil udah diajain sama kakak sepupu untuk main di lapangan. Lama-lama kan suka, akhirnya ditekunin sampai sekarang. Oh, kalau Kak Wira bagaimana? Kok bisa tertarik? Kalau aku dulu tuh benernya waktu kelas 3 SD tuh main sepak bola dulu. Main sepak bola. Nah, pas setahun main sepak bola sempat ada insiden tuh. Oh. Kan dulu main sepak bola jadi kiper. Iya. Nah, jadi waktu itu sempat lagi tanding, kepala ini kena tendang sama musuh. Ya. Bocor jarit. Jadi papa bilang, udahlah nggak usah main sepak bola lagi, main basket ya coba. Pertama coba itu main di GOR, ketemu sama pelatih, ditawarin ikut klub. Jadi ikut Elite, namanya Elite Basketball Academy. Sekalian promosi juga ya. Kalau Kak Nandini bagaimana? Kok bisa tertarik? Dulu tuh sebenarnya kelas 2 SD, kan kakek tuh main bulu tangkis. Iya. Disuruh, Din, ya udah kamu bulu tangkis aja, nggak usah lagi ikut olahraga yang lain kan. Udah kayak gitu, pas latihan bulu tangkis itu kan di Santo Yosep. Santo Yosep kan lapangan bulu tangkisnya dulu sebelahan sama lapangan basketnya. Oh iya. Setiap selesai bulu tangkis, ngeliatin dah orang main basket kakak-kakaknya. Nah, abis itu coba syuting, ketemu sama yang namanya Kak Bayu. Kak Bayu, halo. Halo Kak Bayu. Kak Bayu itu dia ngajak, ayo latihan sama kakak sama anak SMP-nya. Gitu, ikut latihan. Akhirnya berhenti. Kelas 3 ikut basket lagi, kelas 4 baru ikut Elite kayak Wira. Baru lanjut lagi basket. Oke. Nah, kalian ini kan semua itu udah jadi pemain dari timnas. Pasti juga nggak langsung bisa menjadi pemainnya langsung sign up gitu lah. Bagaimana sih, bisa ceritain dikit prosesnya kok bisa dari klub pemain basket klub sampai sekarang menjadi pemain timnas? Bisa siapa saja? Kak Wira mungkin?
Ganda. Waktu itu kan aku buka Instagram. Iya. Banyak temenan kan sama orang Jakarta di luar gitu. Iya. Habis itu ada kayak daftar pemain pelatnas gitu ya. Iya. Pelatnas ini kok cuma 14 orang, padahal yang di luar-luar lain daerahnya masih banyak yang bagus-bagus itu. Akhirnya aku ngajuin ke Kak Doni. Kak Doni itu yang owner Elite sama manajer Elite sekaligus. Aku bilang, Kak Iya. Doni gimana nih kok kita nggak dipanggil? Oh. Padahal kita juga ada potensi buat main timnas. Ya. Kayak gitu. Ya udah kalau gitu minta tolong sama coach Coach Tri. siapa namanya? Coach Tri. Itu tuh coach ABC ya? Ya. Coach ABC minta tolong berangkatin. Akhirnya diberangkatin 1, 2, 3. Seleksi Aku dulu. cewek sendiri, seleksi dulu. Ya. Kalau cowoknya 4, 5. Waktu itu seleksinya berenam. Tapi 4 namanya. Yang berangkat 3. Sama Adrian. Oh, Adrian kan namanya udah duluan. Oh ya, Jadi Adrian aku tuh namanya seleksi. udah duluan. Nggak rasa sedikit sedih ya sendirian cewek sendiri. Yang lain Oh, cowok. Enggak sih sebenarnya itu tuh gimana ya? Mau berangkat tuh kayak drama gitu loh. Mau berangkat nggak berangkat tuh masih belum tahu. Akhirnya gimana nih cewek sendiri yakin kamu bisa jaga diri. Iya. Ya udah dah akhirnya nenekku support systemku sendiri itu yang nemenin ke Tangerang. Iya. Ke Cirebon. Seleksi pertama. Ya. Kalau begitu kan kalian ini juga udah jadi pemain timnas dan juga bisa dapat ke luar negeri. Apa sih tandingan yang paling prestigious atau ambisius menurut kalian? Ya ada namanya Angelic siapa gitu namanya. Pokoknya namanya yang ketahui Angelic. Itu tuh lagi 15 detik, skornya kita unggul 2 poin. Ya, deket kali dong. Abis itu dia 3 poin sekali, dia unggul 1 poin. Akhirnya kita poin nggak masuk, akhirnya dia menang. Lawan U17 timnas. Kalau kalian ini juga punya banyak supporter, apalagi keluarga yang sering supporter, kalian juga punya idola nggak dalam basket? Bisa dari luar negeri atau dari Indonesia? Kak Nandini bisa mulai, siapa idolanya Kak Nandini? Siapa ya? Ada kalau di nasional ada 2 sebenarnya. Ada Regita Pramesti sama Fanny Kalumata. Pemain itu apa ya? Pemain Makassar loh. Oh, kalau di luar negeri ada? Diana Taurasi. Oh, Kak Wira siapa idolanya? Kalau aku idola shooter. Oh, Itu kalau nasionalnya pasti Kak Andakara Prastawa. oh, Gitu. Kalau yang internasionalnya ya Steph Curry, Klay Thompson. oh, Pakai motivasi juga biar jadi good shooter. ya. Kalau Kak Heski bagaimana? Reski sama sih sama Wira sih. Kalau di internasional tuh Stephen Curry, Klay Thompson. Kalau yang di lokal Abraham Damar sama Prastawa tuh pasti idola. Mereka ini punya idola, tapi saya itu nggak tahu siapa idolanya. Mungkin aku perlu olahraga lagi ya. Dan di rumah jangan nonton YouTube aja, olahraga juga. Kalau kalian ini juga pasti latihan banyak dan juga tandingan. Pernah nggak cedera gitu? Pernah. Wajar atlet. Wajar ya. Iya, wajar. Pasti pernah cedera. Kalau cedera yang paling bagaimana ya, paling besar atau paling parah tuh apa cederanya yang paling parah? Gimana? Kalau aku waktu itu tuh sempat tanding ankle kanan Ya, benar-benar bengkak kayak bola. Jadi nggak bisa jalan 2 minggu pakai tongkat jalan. ya. Sampai ke rumah sakit tuh. Nggak fisioterapi ya. Cuma disuruh break dulu nggak bisa latihan. Karena pakai berdiri itu nggak kuat buat numpu pakai ya. Gitu. Kalau Kak Heski bagaimana? Cedera yang paling parah? Kalau cedera paling parah pasti ankle. Karena semua pemain basket tuh kan tumpuannya di kaki. Ya. Jadi ya sebagian besar pemain basket pasti pernah ngerasain lah Ya tahu. tahu rasanya ankle tuh kayak gimana. Kak Nandini bagaimana? Sama kayak mereka berdua ankle. Ankle. Ya sempat waktu di Surabaya camp 2019 camp nggak lolos gara-gara ankle. Miss 1 kali latihan jadi nggak lolos. Ya. Untuk ke US kedua kali. Oh, sakitnya ankle ya? Sakit. Apalagi waktu kejadian kan, apalagi kalau misalkan ankle-nya ada orang berdiri terus kita nginjak kakinya mereka, jadi kok sakit. Kan juga banyak latihan, mungkin cedera juga udah pernah. Itu ada latihan liga-liga atau pertandingan. Kalian nggak terganggu ya kegiatan belajarnya kalian, kegiatan sekolahnya nggak terganggu dengan kegiatan basket?
kadang terganggu, tapi itu tergantung kita gimana ngaturnya sih. Waktu itu ya sempat yang bener-bener nggak bisa sekolah tuh gara-gara di tahun 2019. Ya. Jadi awalnya itu mulai dari persiapan buat apa namanya? Porprov dulu. Ada porprov, jadi kita kan dapat dispensasi dari sekolah itu sekitar berapa? 2 bulan sih. Sebulan. Jadi kita sebelum buat latihan, abis itu waktu itu porprov masih di Tabanan. Jadi kita buat tanding ke Tabanan tuh 1 minggu. 1 minggu tinggal di mana? Di Tanah Lot. Tanah Lot. Ya. Ada hotel dekat Tanah Lot. Nah, setelah selesai porprov, lanjut lagi tuh DBL, dispen lagi. DBL itu 2 minggu ya, 2 mingguan. Iya. Seringan dispen ya sebelum pandemi. Iya, benar-benar dispen. Dispen for life. Spend for Iya. Tapi sebenarnya kalau gurunya suportif juga nggak apa-apa Iya. sih, karena nilai kita kan dibantu gitu. Ya. Iya. Tapi emang nggak apa-apa ya dispen juga. Nggak apa-apa asal kita pulang-pulang bawa juara gitu. Ya, yang penting ada hasil. Yang penting ada hasil. Oke, benar. Oke. Kalau yang lain tuh mau dispen tuh harus bawa hasil dulu ke sekolah, oke? Nah, kalian ini juga pernah nggak melihat rival kalian atau tim rival seperti wah mereka lebih bagus? Pernah nggak rasa seperti putus asa sebelum pertandingannya gitu? Enggak, aku enggak. Kalau aku lihat rival tuh jadi lebih terpacu gitu loh. Lebih semangat dia buat nunjukin yang kalau tim timku ini lebih bagus gitu, lebih berhak dapat juara gitu. Kak Heski bagaimana? Pernah rasa putus asa gitu? Ya. Atau sedikit insecure? Leski sih nggak pernah. Nggak pernah. Selalu nganggap lawan tuh di bawah tim kita lah. Wah. Itu motivasi juga kan Iya. untuk tim. Jadi ya gimana pun di lapangan hasilnya ntar ya disyukuri aja. Oh, Kak Nandini bagaimana? Kalau grogi itu mungkin di pertandingan besar tuh ada ya. Iya. Tapi kalau sampai insecure, kalau misalkan takut lawan dia tuh enggak. Karena apa namanya? Harus yakin gitu loh supaya main Self-confidence-nya self confidence sangat supaya bisa lepas main. Begitu. Punya suka duka nggak saat berliga di nasional? Memories yang paling kalian teringat waktu itu? Banyak sih sebenarnya. Ada. Bisa sebutin dikit? Kalau aku itu waktu duka itu paling gara-gara kalah, gara-gara momen krusial gitu. Waktu itu tanding Porprov final Ya. dan Pasar lawan Bandung. Jadi waktu itu kan kakak main Denpasar. Ya. Main kita dari kuarter 1 sampai kuarter 3 tuh udah leading. Mulai kuarter 4 kesusul akhirnya kena comeback di menit-menit terakhir, kalah 1 bola. Kalau Itu Kak sih. Heski bagaimana? Suka duka? Leski sih suka duka tuh kalau dukanya tuh pas cedera itu paling nggak bisa dihindari namanya. Jadi pas tanding baru main 2 quarter cedera tuh langsung down dah mentalnya, udah ankle tuh udah Aduh. pokoknya ngeri. Kalau Kak Nandini suka dukanya bagaimana? Yang paling parah itu sih waktu seleksi DBL Camp 2019. Karena aku kan 2018 udah berangkat, jadi kayak, duh masa sih 2019 nggak berangkat, padahal tahun lalu berangkat. Gara-gara cedera, pas namanya dipanggil, udah ke 10, nggak dipanggil, akhirnya aku pilih. Sedih sih. Tapi kalian Tapi masih semangat ya? dipakai pelajaran aja, semua sekarang. Nah, kalian juga ikutnya banyak pertandingan sama liga-liga dan timnas. Kalian latihannya bagaimana? Seperti berapa lama kalian latihan atau bagaimana? Latihan kalau aku sebelum DBL di Bali, aku private sama Kak Antoni Slavitar. Jadi Kak Anton itu pelatihku dari SD, dia yang bisa bikin aku ya intinya mainnya bisa sejago gini gitu loh. Aku latihan private sama dia, akhirnya aku latihan sekolah, baru aku ikut DBL. Kalau misalkan latihan-latihan lain tuh latihan sekolah ya. Kalau Kak Heski bagaimana? Kalau Leski persiapan DBL sih 2 minggu sebelum tanding lah, kita di spend banyak itu kan. Ya. Ya.
Terus kita Pagi sore. conditioning, latihan pagi sore pokoknya, terus pagi sore latihan. Ya, kurang lebih 2 minggu sebelum tanding itu udah latihan pagi sore. Ya. Jadi maksimal pas tandingnya. Dan Kak Wira bagaimana trainingnya, bagaimana berapa lama? Waktu itu latihan barengan sama Eski, karena kan kita satu tim satu sekolah. Iya. Jadi 2 minggu tuh benar-benar pagi sore latihan terus. Ya. Nah paling tambahannya tuh pas Wira lolos buat ininya, buat camp ke Surabaya. Wira latihan juga tuh sama Kak Anton bareng sama Nandini. Audrey juga mau tanya nih, kan kalian ini udah seperti tandingan banyak, ketemu orang banyak. Pernah nggak seperti cinlok gitu? Dulu ya ketemu pasti SMP sih, bareng gitu, kelas berapa ya, kelas 3 SMP. Ya untungnya masih lanjut lah sampai sekarang. Kalau yang lain bagaimana? Pernah nggak cinlok, Kak Heski? Kalau cinlok sih pasti pernah. Pasti pernah. Karena kan ya namanya remaja kan. Sama siapa? Tapi nggak jadi kan. Cinlok doang. Jadian kagak. Nah, oke, udah selesai ya tentang romantis cinlok. Oke, udah selesai yang itu. Kalau kalian kedepannya udah mau lulus SMA kan sekarang? Kalian maunya kedepannya apa? Masih main basket atau cari kuliah bagaimana atau mau pindah jurusan? Pindah jurusan kalau. Oh, kenapa pindah jurusan? Karena kalau dulu kan emang aku anggap basket itu sebagai masa depan. Iya. Jadi seiring berjalannya waktu aku mikir mungkin basketnya cuma jadi hobiku sampingan aja. Jadi aku pindah jurusan, aku pengen jadi chef. Kalau Kak Heski bagaimana? Mau lanjut basket, pindah jurusan atau bagaimana? Kalau aku emang nyari untuk basket ya. Tapi nyari beasiswa di Salatiga sana. Ya. Mau lanjut untuk jenjangnya lebih tinggi, nanti mau main di IBL. Cita-cita mau main IBL. Kalau Kak Wira? Kalau pasti keinginan kalau pengen lanjutin basket tuh pasti ada. Ya. Karena kan anggapannya tuh basket tuh udah ada di kegiatan sehari-hari gitu loh. Nah cuman sekarang aku mikir kayaknya aku mau coba buat daftar akpol dulu. Kalau kalian punya nggak tips dan triks untuk teman-teman di rumah yang mau main basket, bagaimana manage waktunya kalian dari sekolah sama perbedaan manajemen waktu dengan pada saat latihan basket, bagaimana? Kalau manajemen waktunya itu paling kita sekolah dari jam 7 kan, karena sekarang full day school kan, dulu 2019 aku sekolah dari jam 7 udah masuk sekolah sampai jam 4 sore. Nah gitu, karena itu mendekati DBL, aku lanjut latihan lagi jam 4 sampai jam 8 kayak gitu. Baru malamnya buat tugas, baru lanjut tidur. Kalau sempat main game sama teman-teman kayak gitu. Oke, kalau Kak Wira bagaimana? Kalau Kak Wira sih waktu zaman-zamannya masih benar-benar sibuk buat basket ya, benar-benar manfaatin waktu luang banget. Seandainya ada waktu luang sedikit ya pakai nyicil tugas. Kalau misalnya seandainya nggak kecukupan, ya paling setelah event kita cari guru yang nanya atau ada tugas tambahan yang buat kita nyusul nilai-nilai kita yang masih kosong gitu. Ngejar nilai ya. Kalau Kak Heski bagaimana? Kalau Heski sih pinter-pinter atur waktu itu dah. Kalau emang saatnya belajar ya belajar dulu. Kalau latihan ya latihan. Fokus di ini masing-masing aja. Biar nggak terlalu pecah. Coba sebutin yang paling cantik dan ganteng di tim. Tim yang mana dulu? Tim mana? Timnya mana nih? Timnas atau sekolah? Boleh siapa aja. Aku timnas nggak tahu. Timnas orang jelek. Kalau timnas Nandini. Bohong. Maaf Gip, nggak maksud nggak. Nggak boleh yang ada yang di sini. SS, kamu siapa S? Yang di apa nih? Mana aja boleh. Satu tim. Satu tim sekolah. Masa? Apa ya? 2 hours later. Yang nama panjang. Ya boleh. M aja. Dari tim mana nih? Dari tim mana? Dari tim Spansa. Oke. Yang dengerin ya yang dari Spansa tuh yang ada inisialnya M. ada yang siapa? Kalau si Kak Nandini bagaimana?
Dibilang setiapnya juga nanti. Ya itu dah, sebutin satu-satu. Nggak gitu. Siapa ya yang paling ganteng? Di tim mana nih? Ya, boleh aja siapa. Kalau di timnas yang paling ganteng Ananta Dandi. Wah, langsung aja wah, berani kali. Kalau sama pelatih pernah nggak suka kalian? Pelatih cowok semua. Oke, kalau gitu spesifik. Kak Nandi nih, bagaimana? Pernah suka sama pelatih? Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kasih salam boleh nggak kepada pelatih kalian? Kalau Wira paling mau bilang makasih buat sama ada Kak Adit. Halo Kak Adit. Halo Kak Adit. Kak Adit itu awal ketemu waktu Wira kelas 6. Ya. Cerita dikit ya, kelas 6. Ceritain. Jadi waktu itu baru tamat SD. Jadi kan kita lagi milih-milih mau sekolah di mana, sekolah di sini gitu. Ya. Nah, Wira waktu itu mau ke sekolah, anggap sekolah B. Oh. Sekolah B. Nah, pas di H-1, waktu malam-malam jam 9 malam kalau nggak salah, Mama telepon sama Kak Adit. Ya. Telepon, tanya mau sekolah di mana. Habis itu Kak Adit nawarin, mau nggak masuk SMP 1 bareng sama Kak Adit gitu. Akhirnya ngobrol sama Mama, akhirnya ya udah masuk SMP 1. Jadi SMP 1 masuk, dari situ benar-benar dapat didikan yang bagus banget dari Kak Adit. Makanya bisa tetap lanjut. Disambung lagi di SMA, ketemu sama Kak Rusta. Oh. Pelatih senior. Jadi Astengkara bisa sampai target inilah, targetnya Wira jadi pemain timnas. Kalau Kak Hesti bagaimana? Mau Hesti, bilang sesuatu? mau ngucapin terima kasih aja untuk coach-coachnya Hesti yang udah ngelatih Hesti dari kecil. Dari SD itu Ya. awal Hesti megang bola basket tuh Coach Chongwei. Oh. Chongwei, Chongsan, Ya. terus lanjut ke SMP dipegang Kak Rusta. Banyak SMA. sekali pelatihnya. SMA sama juga Kak Rusta. Dan di luar itu ada Coach Teguh, Coach Kadek, Coach Wayan, Habis pokoknya sama Coach Tui, banyak banget. banyak kali pokoknya. Bisa juga jadi satu keluarga ya sama Iya. pemain Iya. dan timnya. Setelah itu kalau Kak Nandi ini bagaimana? Mau bilang sesuatu kepada timnya Kak Nandi ini atau coachnya? Kalau aku mau nyampein buat Kak Anton, makasih udah ngelatihan ini dari kecil sampai Nani sekarang bisa main basket, sampai ini bisa menjadi timnas. Terus buat Kak Rusta, makasih udah ngelatih Nani ini sampai Nani ini bisa form shootingnya bagus. Ya. Terus Kak Bayu juga makasih udah nemuin Nandini di Santo Yosep sampai dia bisa masuk ke basket. Wow. Sama lagi satu untuk Kak Dedek. Wah, oke. Dan sekarang kan kita lagi pandemi. Kalian masih kan latihan untuk nggak ada lagi turnamen atau liga-liga gitu. Tapi kalian tuh bagaimana rasanya? Tiba-tiba udah pandemi, udah latihan sangat keras gitu. Nggak seperti kesel, udah cancel, nggak bisa lagi. Nggak ada kesel gitu. Ya, kesel ada. Karena ini kecewa. juga tahun terakhir kan kita udah kelas 3 yang Iya. seharusnya kita kelas 3 terakhir senang-senang tanding gitu. Harusnya bisa perform yang terbaik kan di Iya. tahun terakhir, tapi eventnya nggak ada. Ya. Udah sih. Itu tadi ada pertanyaan yang terakhir untuk kepada kakak-kakak yang luar biasa ini yang sudah bisa bermain basket. Terima kasih banyak Kak udah datang ke studio hari ini. Dan semoga selalu sukses ke depannya. Ya, makasih. Nantikan terus MacTeam dan jangan lupa nonton terus program-program lainnya dari Mac TV. Magnificently inspiring. Goodbye!